Indonesia. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa setiap hari, baca kitab suci. Sukacita abadi, sehat, kuat, rajin berdoa setiap hari, baca kitab suci. Aku cinta Yesus, berdoa setiap saat, apa kabar semuanya? Langsung percaya ya, semua dalam keadaan baik-baik saja dan sehat-sehat saja. Bersyukur ya untuk penyertaan Tuhan buat kita. Nah, hari ini langsung pasti akan bercerita buat adik-adik semua. Sebelum dengar cerita, kita berdoa dulu. Boleh ya, ikut langsung berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan selalu menjaga hidup kami, memelihara hidup kami. Kami bersyukur hari ini tetap diberi tubuh yang sehat dalam menjalani hari-hari kami. Dan kami juga mau serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberkati langsung yang bercerita dan setiap kami yang mendengarkannya, Tuhan berkati juga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, hari ini langsung mau cerita tentang satu orang ibu yang pergi meninggalkan kampung halamannya karena di kampung halamannya terjadi kelaparan ya. Jadi dia pikir dia tidak bisa bertahan di negerinya, di kampungnya. Akhirnya dia putuskan ingin pergi ke negeri Moab bersama suami dan anak-anaknya. Nah, ibu ini namanya Ibu Naomi, suaminya Pak Elimelek. Mereka melakukan perjalanan pergi ke negeri Moab. Nah, tidak lama mereka sampai di negeri Moab. Dan memang di negeri Moab tidak ada kelaparan ya. Akhirnya mereka tinggal di sana. Tidak lama di sana suaminya sakit, akhirnya meninggal.
Ya, Ibu Naomi sedih ya, tapi mau gimana lagi lah ya. Dia masih punya 2 anak dan anaknya sudah besar. Dan dia cukup lama ya sudah di sana. Akhirnya anaknya menikah dengan orang Moab. Yang satu namanya Orpa, yang satu namanya Ruth. Nah, setelah menikah dengan orang Moab, anaknya juga tidak lama, hampir 10 tahun lah ya Bu Naomi sudah tinggal di Moab di situ, dan anaknya dua-duanya meninggal. Wah, Bu Naomi sedih sekali ya. Ini anak yang dia kasihi meninggal, awalnya suaminya, sekarang anaknya lagi. Dia sedih dan dia juga pikir dia sudah cukup lama ya di negeri Moab ini, sudah hampir 10 tahun. Akhirnya dia putuskan dia ingin kembali ke negerinya. Dan akhirnya dia panggil menantunya Orpa sama Ruth, dia kasih tahu bahwa dia ingin pulang ke kampung halamannya. Dan dia kasih tahu kepada Orpa dan Ruth, tidak ikut dia tidak apa-apa, mereka boleh kembali kepada orang tuanya biar Bu Naomi kembali ke negerinya sendiri begitu ya. Tapi ternyata menantunya berdua katakan tidak mau, mereka berdua ingin ikut ibunya kembali ke negerinya, percaya kepada Tuhan yang ibunya sembah ya. Kalau di negeri Moab orang lebih menyembah kepada dewa-dewa gitu ya. Dan akhirnya Bu Naomi lihat mereka berdua ingin ikut dan mereka hanya beres-beres barang dan melanjutkan perjalanan ya. Mereka berjalan, sudah cukup jauh, Bu Naomi berpikir lagi nih, wah nanti aku pulang sampai di negeriku, belum tentu enak hidupnya ya, kasihan juga menantuku ini ya, dua-duanya ikut. Akhirnya dia panggil lagi mereka dua, dia kasih tahu, kalian dua tidak usah ikut ibu saja ya, silahkan kembali kepada orang tuamu, di sana kalian punya masa depan, masih bisa bersuami lagi, bisa bekerja. Kalau ikut ibu ke kampung ibu, belum tentu ada pekerjaan dan mungkin akan hidup susah begitu ya. Jadi ibu itu katakan lebih baik kamu pulang. Akhirnya Orpa berpikir betul juga ya, dan dia putuskan ingin pulang. Jadi akhirnya Orpa berpamitan sama Bu Naomi dan Ruth, dia pulang kembali ke negeri Moab. Nah, bagaimana dengan Ruth? Apakah Ruth juga akan pulang? Ternyata tidak ya. Ruth langsung bilang kepada Ibu Naomi, Ibu, saya akan ikut Ibu kemanapun Ibu pergi, apapun yang Ibu alami, baik susah, senang, suka, duka, saya akan tetap Ibu, merawat Ibu sampai Ibu meninggal nanti, saya akan tetap ikut Ibu, dan saya akan tetap percaya kepada Tuhan yang Ibu sembah, Tuhan yang hidup ya, saya akan percaya seperti Ibu juga. Dan akhirnya setelah Bu Naomi mendengar Ruth berkata begitu, bagaimana perasaan Bu Naomi? Ya, tentu senang dia, bersyukur dan terharu dia sambil menangis. Dia katakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau sudah beri menantu yang baik, yang tetap mengasihi saya walaupun suaminya sudah tidak ada dan tetap mau ikut bersama saya. Dan akhirnya Bu Naomi dan Ruth berpelukan berdua ya. Setelah sudah agak tenang, mereka berdua melanjutkan perjalanannya kembali menuju kampung halamannya Bu Naomi. Ya, perjalanannya cukup lama ya, karena namanya jalan kaki ya. Setelah sampai di kampung halamannya Bu Naomi, yaitu di kota Bethlehem, nah ternyata masih ada juga yang kena Bu Naomi, walaupun dia sudah meninggalkan kampungnya selama 10 tahun begitu ya, masih ada yang kenal dan mereka sambut dia, dan ternyata rumahnya juga masih ada, dia tinggal di rumahnya. Cuma sekarang masalahnya nih, mereka tidak ada pekerjaan untuk bisa menghidupi mereka. Dan akhirnya Ruth berkata kepada ibunya Naomi ya, bahwa dia yang akan bekerja. Dia tidak mau Bu Naomi yang sudah tua bekerja mencari makan. Dan dia bilang nanti dia akan pergi ke ladang. Sekarang musim panen gandum ya di kota Bethlehem. Dia akan mengambil bulir-bulir sisa-sisa dari pekerja ladang orang begitu ya, karena dia pikir hanya itu yang bisa lakukan supaya mereka bisa ada makanan untuk dimakan. Dan Bu Naomi bilang bolehlah. Jadi hanya pagi-pagi Ruth sudah bangun, pergi ke ladang, mengikuti orang yang memanen ladang itu ya, dan mengambil sisa-sisa bulir gandum yang jatuh ke tanah. Dia ambil, dia pungut, dia bawa pulang, siang hari dia bawa pulang untuk makan bersama mama mertuanya, sehingga dia dan mama mertuanya ada makanan. Nah ternyata pemilik ladang ini melihat juga ya, wah ada seorang perempuan yang belum saya kenal nih ya, kan dia pasti kenal sama pelayan-pelayannya nih. Akhirnya dia tanya, mereka kasih tahu, oh itu adalah menantu Bu Naomi yang ikut Bu Naomi pulang dari negeri Moab. Dia tinggal di sini, suaminya sudah meninggal, anaknya Bu Naomi sudah meninggal, jadi dia tetap ikut Bu Naomi. Wah, yang punya ladang ini namanya Pak Boas ya. Wah, dia kagum juga ya dengan Ruth ya. Ternyata Ruth ini sangat baik, walaupun suaminya udah meninggal, dia tetap mau ikut mama mertuanya dan juga bekerja untuk mama mertuanya supaya dapat makanan.
Nah, akhirnya Pak Bos memanggil Ruth. Dia bertanya kepada Ruth dan Ruth kasih tahu ya. Dan akhirnya Pak Bos bilang, oke lah kamu boleh tetap ya mengambil bulir-bulir gandum, sisa-sisa pelayanku enggak apa-apa. Kamu ambil saja bawa pulang supaya kamu dan mertuamu ada makanannya. Nah, dia kasih tahu kepada Ruth ya, dan dia juga kasih tahu kepada pelayannya, kalian jangan pelit-pelit sama Ruth ya. Terus kasih saja, terus kalian jangan ganggu dia. Dia kasih tahu kepada pelayannya lain. Akhirnya Ruth pulang kasih tahu kepada Bu Naomi. Nah, ternyata Bu Naomi bilang, oh Boas ya, dia itu masih keluarga sama Pak Elimelek suaminya ya. Dan akhirnya Ibu Naomi agak senang ya, ternyata Ruth pergi ke ladang keluarganya juga. Dan setiap hari bekerja begitu, dan akhirnya Pak Boas melihat, wah Ruth ini orangnya baik, rajin, dan sungguh-sungguh mengasihi ibunya. Dan akhirnya Pak Boas mengasihi Ruth dan senang ya, dia putuskan dia ingin menikah dengan Ruth. Dan akhirnya mereka menikah, Pak Boas sama Ruth menikah, dan Tuhan melihat ya, Tuhan memberi mereka seorang anak dan diberi nama Obed. Nah, Bu Naomi juga sangat senang. Walaupun anaknya sudah meninggal, ternyata Tuhan tetap memberi dia seorang cucu melalui menantunya. Dan Boas adalah keluarga suaminya, berarti dia masih ada keluarganya begitu. Dan Bu Naomi menikmati masa tuanya dengan senang ya, karena Tuhan memberkatinya dengan seorang anak menantu yang baik dan juga cucu yang dilahirkan di masa tuanya. Nah, hari ini anak-anaknya kita mau belajar bersama-sama untuk menjadi anak yang baik juga. Baik kepada orang tua kita, kepada teman dan sesama kita ya. Seperti Ruth ya, dia tetap mengasihi mamanya dalam kondisi apapun. Nah, hari ini adik-adik juga boleh belajar untuk selalu mengasihi orang tuanya dalam kondisi apapun, dalam kondisi susah, senang, dan apapun yang terjadi tetap mau menolong orang tuanya, melakukan hal-hal yang kalian bisa, seperti menyapu, mengepel, cuci piring, merapikan tempat tidur, merapikan mainan yang kalian main atau yang dimainkan oleh adikmu, menjaga adikmu, dan juga menghibur mamamu, menemaninya kalau dia lagi sedih dan sebagainya ya. Dan setiap ada tugas dari sekolah, lakukanlah dengan penuh tanggung jawab, karena itu yang bisa kalian lakukan untuk bisa menolong orang tua kalian dan menyenangkan hati orang tua kalian. Nah, kita hari ini belajar. Saya harap adik-adik di rumah sudah melakukannya ya, untuk selalu menolong orang tua kalian. Bagi yang belum, boleh mulai saat ini berkomitmen, saya ingin menolong orang tua saya dengan pekerjaan yang bisa saya lakukan, yang mudah ya, yang susah itu orang tuamu bisa, yang ringan bantulah agar orang tuamu merasa senang, merasa tertolong karena anak-anaknya bisa menolong orang tuamu. Nah, hari ini saya harap adik-adik mau belajar menjadi anak yang baik, yang mau menolong orang tua dan yang berbakti kepada orang tua dan mengasihi Tuhan dan orang tua dan sesama manusia. Biarlah firman Tuhan hari ini menjadi berkat buat adik-adik ya. Saya rindu adik-adik semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini diberkati oleh firman Tuhan dan mau melakukannya di dalam kehidupan adik-adik di rumah, baik di rumah maupun di lingkungan ya, dimanapun, atau kalian ikut orang tua kakek nenekmu, lakukanlah pekerjaan untuk meringankan orang di rumah gitu ya, sehingga kalian akan disayang dan diberkati oleh Tuhan. Ya, cerita saya sampai di sini. Kita akan berdoa dulu untuk firman Tuhan kita hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur firman-Mu mengingatkan kami untuk terus percaya kepada Engkau, mengasihi Tuhan, mengasihi orang tua kami, mengasihi sesama kami, dan kami juga mau membantu pekerjaan orang tua maupun di mana kami berada. Kami tetap membantu pekerjaan orang yang bisa kami lakukan dengan penuh kasih, penuh tanggung jawab, tanpa rasa terbebani, tapi kami melakukannya karena kami sungguh-sungguh melakukannya dengan penuh sukacita. Tuhan yang tolong kami, mampukan kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, Engkau sendiri yang menolong, menjaga, memelihara kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, cerita kita sampai di sini. Lalu saya harap adik-adik mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Dan lalu saya juga berharap semoga minggu depan kita bisa tetap bertemu kembali ya. Kalaupun tidak lewat video, mungkin kita akan
berkumpul bersama beribadah di gereja. Kita doakan ya biar COVID-19 ini bisa cepat berlalu, Tuhan yang turut campur tangan. Dan kalaupun masih kita harus tetap di rumah, tetaplah tinggal di rumah dengan baik, menjaga kebersihan diri, kesehatan diri, sehingga kita bisa melakukan banyak hal selagi kita masih hidup. Terima kasih ya, Tuhan Yesus memberkati. Hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan matamu, kedap-kedip. Hati-hati gunakan matamu, kedap-kedip. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, kedap-kedip. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati gunakan mulutmu. Amin. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Sayang Tuhan teman seperti kasih Yesus. Kasih itu salah, tidak if you fail or if you're fat or lean, God loves you. If you're tall or if you're short or if you're in between, God loves you. He loves you when you're happy, He loves you when you're sad, He loves you when you're very good and even when you're bad. No matter